Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1446 Hijriah ini. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ketika Allah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat umur, maka sebagai konsekuensinya tak lain yang lakukan adalah kita wajib bersyukur. Sebagaimana firman Allah, apabila hamba bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Tetapi manakala hamba kufur akan nikmat yang telah diberikan, ketahuilah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Baik Ibu, kita telah dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1446 Hijriah ini. Jadi konsekuensinya kita mesti wajib bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Minimal ada dua jenis, syukur minimal dan syukur maksimal. Syukur minimal Pak Ibu, paling tidak kita melaksanakan siam. Yang kedua, kita melaksanakan qiyam. Siam dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Qiyam inilah yang kita laksanakan setelah tausiah, melaksanakan salat sunat tarawih. Itu cara minimal. Bersyukur dengan cara maksimal di mana Pak Ibu? Kita tambah lagi Pak Ibu. Yang pertama siam, yang kedua qiyam, yang ketiga baca Quran, yang keempat sedekah, dan yang kelima berzikir. Inilah Pak Ibu cara bersyukur maksimal dan cara bersyukur minimal. Jadi Pak Ibu, di mana letaknya zikir kita Pak Ibu dalam bulan Ramadan? Paling tidak sambil menunggu waktu sahur. Rata-rata kita bangun sahur jam 4. Jadi kalau bisa baru kita makan sahur jam 4.30. Jadi dari jam 4 sampai jam 4.30 kita paling tidak sholat dulu lah Pak Ibu. Sholat dan berzikir. Sholat pertama Pak Ibu, 2 rakaat pertama jangan lupa untuk kita lakukan sholat sunat wudu. Yang kedua sholat sunat taubat, jangan lupa Pak Ibu. Yang ketiga sholat sunat tahajud, dan yang terakhir sholat sunat hajat. Jadi jangan lupa Pak Ibu. Jadi nanti ketika ada sunat jam 4.30 maka kita makan sahur. Ini jangan kita lupakan Pak Ibu. Pak Ibu, kita dari Allah bersalawat kita kepada Nabi Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita dimasukkan oleh kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka estafet kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin. Khalifah pertama yang kita kenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ketika Sayyidina Utsman bin Affan wafat, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dari keempat khulafaur rasyidin ini Pak Ibu, secara personal memiliki karakter dan prinsip yang berbeda-beda. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sifatnya lemah lembut. Sayyidina Umar bin Khattab secara fisik besar dan tinggi. Maklumlah dalam riwayat disebutkan Pak Ibu, Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam, dia adalah seorang pegulat. Dalam riwayat lain juga disebutkan Sayyidina Umar ini adalah dulunya adalah seorang penjaga kota Mekah. Jadi Pak Ibu, pada tahun ketiga kenabian Rasulullah SAW, tak ada banyak orang Islam masuk Islam Pak Ibu, tak ada banyak kafir Quraisy masuk Islam. Salah satu faktornya adalah dihalangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam, dialah orang yang paling getol-getolnya
secara fisik pendeta ini tak besar pada mereka dibandingkan dengan Sayyidina Umar. Tetapi pada waktu itu ia ditantang oleh 3 orang pendeta. Dan pendeta itu memaksa beliau, bertanya kepada beliau, wahai Umar, wahai Tuan Umar, kami nak bertanya kepada engkau. Ketika engkau mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kami ini, maka benarlah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Tetapi kalau engkau tak mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kami ini sesuai dengan apa yang kami harapkan, maka berhentilah berdakwah dan berhentilah mengatakan agama yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah agama yang benar. Ditantang ya Pak. Dan ketika tantangan itu ditantang dari 3 orang pendeta kepada Sayyidina Umar, dan Umar menjawab, oke, silakan Tuan Pendeta. Jadi apa kata Tuan Pendeta itu Pak Ibu? Yang pertanyaannya, pertanyaan pertama, Tuan Umar, pertanyaan pertama kami, kapan pintu langit itu terkunci? Pertanyaan kami kedua, kapan pintu langit itu terbuka? Pertanyaan ketiga, ceritakan kepada kami tentang mayat, tentang kuburan yang berjalan dengan mayatnya. Pertanyaan ketiga, kata pendeta. Pertanyaan keempat, dilanjutkan, sebutkan makhluk Allah yang dapat memberikan nasihat kepada kaumnya. Makhluk tersebut bukanlah dari kalangan jin dan bukanlah dari kalangan manusia. Pertanyaan selanjutnya kata orang pendeta itu pada Sayyidina Umar, sebutkan 5 makhluk Allah yang dia dilahirkan di dunia ini tetapi tidak melalui rahim ibunya. Ditantang ya Pak Ibu. Jadi Sayyidina Umar ketika ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan ini tertunduk maju ya Pak Ibu, tertunduk. Kalaulah kalian ajak saya berkelahi 3 orang pendeta sebesar ini, masih banyak, masih kurang Pak Ibu. Tetapi kalau kalian tanyakan pertanyaan ini kepada saya, tak malu, saya tak bisa jawabnya. Jadi termenung. Melihat Sayyidina Umar termenung, 3 orang pendeta itu sejak ria dia, bahagia. Dan dia mengira karena Sayyidina Umar tak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka dia berpikir, maka berhentilah dakwah Nabi, berhentilah dakwah Sayyidina Umar. Melihat Sayyidina Umar termenung, pada waktu itu asisten Sayyidina Umar itu Salman Al-Farisi bergegas berlari menuju rumah sahabat yang lain. Salah satu sahabat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini Pak Ibu dikenal dengan pemuda yang cerdas. Hampir 80% ilmu yang ada di Nabi SAW itu berada pada dalam dirinya. Karena dia pemuda yang cerdas. Jadi singkat cerita berlarilah Salman Al-Farisi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ali, ya Abad Al-Hasan, panggilannya dulu. Ya Abad Al-Hasan. Kenapa? Kata Tuan Ali, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kata Salman Al-Farisi, Islam dalam bahaya. Islam dalam bahaya. Tolong bantu Sayyidina Umar bin Khattab. Mendengar panggilan keagamaan ini, Sayyidina Ali menghadap Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Ali, langsung dipeluk oleh Sayyidina Ali. Dipeluk, apa kata Sayyidina Umar? Ya Abad Al-Hasan, engkau datang pada saat aku butuh engkau. Dipeluknya, oke, kalau begitu apa yang bisa saya bantu? Kata Sayyidina Ali. 3 orang pendeta ini menghadap kepada aku dan ditodorkannya kepada saya beberapa pertanyaan. Tolong engkau jawab. Tolong bantu saya menjawabnya, kata Sayyidina Umar kepada Ali. Kalau begitu silakan. Ditanya langsung oleh Sayyidina Ali, silakan pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, wahai pendeta. Diulang lagi Pak Ibu. Pertanyaan pertama banyak kata pendeta. Pertanyaan pertama kami, kapan pintu langit itu terkunci? Apa kata Sayyidina Ali? Pintu langit itu akan terkunci manakala engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu yang luar biasa, jawabannya Pak Ibu dilanjutkan oleh satu orang pendeta yang lain. Dan kapan pula pintu langit itu terbuka? Kata Sayyidina Ali, pintu langit itu akan terbuka manakala engkau mengungkapkan atau menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan coba-coba kita membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi
sampai, lalu ditolak. Baru amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya, kata ketiga orang pendeta itu, jelaskan kepada kami atau ceritakan kepada kami kuburan yang berjalan dengan mayatnya. Kata Sayyidina Ali, pertanyaan yang engkau masukkan itu adalah Yunus putra Matta. Nabi Yunus alaihissalam bertanya. Nabi Yunus alaihissalam itu ketika ia ditelan oleh ikan nun. Jadi ikan nun itu adalah kuburan dan Nabi Nuh itu adalah mayatnya. Dalam riwayat disebutkan apa itu? Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada umatnya, singkat cerita bahwa Nabi Yunus itu tak mampu dia lagi berdakwah baik, dan nyerah dia karena umatnya ada tak mau dia beriman kepada Allah. Jadi pada waktu itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam waktu sebulan kekalian umatku beriman kepada Engkau, maka datanglah musibah, datanglah azab. Berdoa Nabi Yunus. Jadi berdoa itu hari demi hari, minggu demi minggu, sampailah hari yang ke-28. Tidak juga datang musibah itu. Musibah yang diharapkan Nabi Yunus ini akan datang. Jadi singkat cerita, karena musibah juga datang, Nabi Yunus pun lari meninggal kaumnya. Ditinggalnya kaumnya itu. Beberapa tinggal dari tempat umatnya ditinggalkan itu, barulah datang azab. Langit yang begitu terang berubah menjadi gelap. Banjir datang, hujan lebat turun. Jadi singkat cerita, banjirlah. Jadi banjir itu diundi masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam perahu. Perahunya bermuatan lebih. Diundilah 3 kali nama Nabi Yunus keluar. Nabi Yunus keluar. Jadi singkat cerita, karena Nabi Yunus 3 kali nama dia lagi, makanya satu istiqomah Nabi Yunus alaihissalam, maka Nabi Yunus meloncat ke dalam laut. Singkat cerita, Allah utus ikan nun untuk menelan beliau. Dan di dalam selama dalam perut ikan nun itu, Nabi Yunus alaihissalam dibawa berkeliling-keliling samudra 40 hari 40 malam. Dan di dalam perut ikan nun itulah Nabi Yunus alaihissalam bertobat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itu baik zikirnya kita kena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah zikir Nabi Yunus alaihissalam itu. Jadi baik Bu, dengan kekuatan zikir Nabi Yunus alaihissalam itu, enzim-enzim yang ada dalam perut ikan nun itu tak mampu mencerna dan tak mampu mengurai Nabi Yunus alaihissalam itu baik. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan nun di suatu tempat. Dalam surah ini, cerita ini disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat. Ini apa ceritanya? Bagaimana firman Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin la bisa ini ila yaumil ba'tsur, kata Allah. Maka sekiranya ia Yunus tidak termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, niscaya ia akan kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Quran surah As-Saffat. Ini baik kisah itu. Jadi menjawab pertanyaan itu tadi, setelah puas 3 orang pendeta tadi, dari 2 pertanyaan, pendeta-pendeta lain pun masih belum puas. Kalau seperti itu, ceritakan pula kepada kami makhluk Allah yang bisa memberikan nasihat kepada kaumnya. Apa kata Sayyidina Ali? Makhluk itu adalah semut Nabi Sulaiman. Semut Nabi Sulaiman. Ketika pasukan Nabi Sulaiman datang, pasukan semut itu memberikan komando kepada kaum-kaumnya. Dan pada waktu itu Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan sehingga dia bisa berkomunikasi dengan semut. Nah itulah pada waktu itu Nabi Sulaiman itu seorang raja. Saking adilnya dia, semut yang kecil pun dia jaga. Inilah pada ceritanya. Pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, sebutkan 5 makhluk Allah yang ia dilahirkan di atas dunia ini dalam pendeta itu, tetapi dia tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Kata Sayyidina Ali, makhluk Allah itu adalah yang pertama Adam alaihissalam, Siti Hawa, yang ketiga Nabi Shu'aib,
yang keempat domba Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang terakhir ular yang dirubah oleh Allah dari tempat Nabi Musa alaihissalam. Menjawab pertanyaan itu setelah mendengar jawaban dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, singkat cerita 2 dari 3 pendeta itu termenung, dan dia mengatakan, sesungguhnya apa yang kami dengar ini Sayyidina Ali telah lebih dahulu kami dengarkan di kitab kami sebelumnya. Kitab sebelumnya itu apa Bapak? Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Artinya apa Bapak? Informasi itu secara turun-temurun telah ada didapatkan. Dan 3 orang pendeta itu Bapak memastikan apakah isi Taurat, isi Zabur, isi Injil itu sejalan tidak dengan Al-Quran. Jadi makanya Al-Quran itu adalah sebagai penutup dari risalah-risalah kenabian. Jadi Pak Ibu, kalau Pak Ibu guru-guru SD, jadi kalau Pak Ibu mengajarkan agama, sebutkan apa kitab agama Kristen, gitu kan? Jangan Pak Ibu kami Injil dong. Kenapa? Secara kenabian Injil itu diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam. Tugas Nabi Isa alaihissalam, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi itu Pak Ibu. Jadi kalau itu Pak Ibu, kita agama Kristen itu apa Pak Ibu? Jangan bukan Injil, tetapi Bible. Kenapa? Bible itu adalah karangan manusia. Jadi Pak Ibu kalau ngajar agama Tuhan SD, jangan pernah bilang kitab agama Injil itu apa, untuk orang Kristen itu apa, Injil, jangan. Tapi sebelah Bible. Sebab kalau kita sebut dia Injil, maka Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tugas Nabi Isa alaihissalam adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat. Jadi apa inti dan apa yang saya sampaikan ini Pak Ibu? Pertama, jangan pernah coba-coba untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita berbuat salah, maka jangan malu-malu untuk melakukan taubat seperti taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Demikian Pak Ibu, di mana terdapat peluang yang selamat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.